Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, pernahkah Anda berpikir bahwa Allah tidak peduli pada hidup kita? Saat keadaan semua baik-baik saja, saat keadaan semuanya tercukupi, aman, sejahtera, kita pasti tidak pernah berpikir bahwa Allah sedang tidak peduli pada hidup kita. Tetapi bila keadaannya sebaliknya, di mana kita mengalami masalah begitu berat, masalah yang tak kunjung terselesaikan, sangat mungkin kita tergoda untuk berpikir bahwa Allah sedang tidak peduli pada hidup kita. Terlebih bila dalam keadaan yang sulit itu, kita tidak segera melihat tanda-tanda pertolongan, maka akan semakin kuatlah dugaan kita bahwa Allah memang sedang tidak peduli pada hidup kita. Seperti yang dialami oleh para murid ketika perahu yang mereka tumpangi mengalami badai yang sangat dahsyat. Dalam ketakutan dan ketidakberdayaan mereka berharap agar Yesus segera memberikan pertolongan. Tetapi yang didapati justru Yesus sedang tertidur di buritan. Melihat hal itu, para murid berpikir bahwa Yesus tidak peduli pada mereka. Pertanyaannya, benarkah Tuhan Yesus tidak peduli pada murid-murid itu? Untuk menjelaskan hal ini, ada sebuah ilustrasi yang menarik ketika seorang ibu sedang melatih anaknya untuk belajar tidur sendirian. Ia membaringkan anak itu di tempat tidur, memberikan ciuman selamat malam, kemudian mematikan lampunya. Dalam kegelapan, anak itu menangis memanggil-manggil ibunya karena takut. Ibunya hanya diam saja. Anak itu mengira ibunya tidak mendengar tangisannya dan tidak mengasihinya. Padahal ibu tersebut berada tidak jauh darinya. Sang ibu hanya bersembunyi di kamar sebelah. Rasa keibuannya terusik. Ia segera ingin menolong anaknya. Tetapi demi kebaikan anak itu, ia membiarkan anaknya dalam kondisi yang demikian. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama anak itu mulai terbiasa untuk tidur sendirian, dan lama-lama dia akan menjadi mandiri. Seperti anak itu yang merasa bahwa ibunya tidak peduli dan tidak sayang pada dirinya, demikianlah kita seringkali juga menuduh Allah. Ketika situasi menjadi berat, keadaan menjadi sulit, kita berpikir bahwa Allah tidak peduli atas hidup kita. Di manakah Allah saat kita berada dalam persoalan yang berat? Mengapa Dia meninggalkan kita? Pertanyaan yang sama diajukan oleh para murid sewaktu mereka menghadapi topan yang melanda hidup mereka itu. Sampai-sampai karena hal itu mereka menuduh Yesus tidak peduli pada mereka. Namun jika kita membaca di ayat yang ke-39, kita akan mengetahui apa maksud Tuhan Yesus sengaja membiarkan mereka menghadapi topan yang begitu hebat. Di sana dikatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pernyataan Tuhan Yesus ini sepertinya ingin mempertegas bahwa Tuhan sedang menguji iman mereka
apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Namun dari pernyataan Tuhan Yesus itu mengindikasikan bahwa para murid gagal untuk mempercayai Tuhan. Pikiran mereka, ketakutan mereka, kecemasan mereka telah mendominasi hidup mereka begitu rupa sehingga mereka lupa bahwa yang beserta mereka di perahu yang mereka tumpangi adalah Allah yang berkuasa. Saudaraku, hal yang sama juga seringkali kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun seringkali kita berkata bahwa aku percaya kepada Tuhan dan bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib, Tuhan Sang Penolong, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun saat menghadapi masalah, mengapa semua itu menjadi hilang? Bahkan janji Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima yang berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu semua lenyap dari pikiran kita. Yang ada adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Dan karena hal itu, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan ada di depan mata kita. Saudaraku, lewat firman Tuhan ini kita diajar untuk senantiasa percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli pada hidup kita. Karena itu, mari kita percayakan hidup kita hanya kepada Dia dan yakinlah bersama dengan Tuhan kita akan bisa melewati berbagai-bagai masalah, bahkan badai kehidupan sekalipun. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dan janji firman-Mu yang berkata bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Karena itu kami juga mau percaya bahwa dalam keadaan apapun Engkau selalu ada buat kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih untuk setiap karya-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua itu. Terpujilah Engkau kekal selamanya dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.